Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Widiansyah dan kali ini saya akan memberikan penjelasan materi mengenai e-bisnis. Baik, kita langsung ke materinya. Untuk yang pertama yaitu definisi dan konsep dari e-bisnis. E-bisnis merupakan transformasi proses bisnis utama melalui penggunaan dari teknologi internet. Definisi ini didapatkan dari IBM pada tahun 1997. Kemudian di dalam e-bisnis ini terdapat yang namanya e-commerce yang merupakan penggunaan internet, web, dan aplikasi untuk bertransaksi bisnis. E-commerce ini juga bisa dikenal sebagai toko online. Kemudian sejarah perkembangan e-bisnis diawali pada tahun 1970, di mana pada tahun itu ada yang namanya Electronic Fund Transfer atau EFT, di mana hal tersebut adalah transaksi pembayaran melalui internet. Kemudian ada juga yang namanya Electronic Data Interchange atau EDI, yang merupakan mentransfer data secara rutin seperti dokumen sampai pada transaksi keuangan. Kemudian pada tahun 1990 muncullah yang namanya World Wide Web atau WWW, yang pada kala itu sudah mampu menampilkan data, gambar, suara, animasi, bahkan menampilkan video. Kemudian pada tahun 2000 sudah banyak perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia yang beralih dalam konsep pemasaran produknya melalui internet. Kemudian model-model e-bisnis. E-bisnis ini memiliki beberapa model. Yang pertama ada e-commerce business model. Pada e-commerce business model ini ada yang namanya value proposition atau nilai yang dimiliki oleh suatu perusahaan e-commerce. Kemudian ada revenue model atau model bagaimana e-commerce itu mendapatkan pendapatan hingga mencapai keuntungan. Kemudian ada market opportunity atau keuntungan memilih pasar. Lalu ada competitive environment dan competitive advantage yang berhubungan dengan lingkungan yang kompetitif. Kemudian ada market strategy atau strategi pasar. Lalu ada organizational development atau team. Kemudian ada management team dan raising capital. Atau raising capital ini bisa kita definisikan sebagai bagaimana perusahaan dapat mencapai pasar yang lebih besar atau keuntungan yang lebih besar. Kemudian di e-bisnis ini ada yang namanya measure business to customer atau bisnis kepada konsumen, yang di dalamnya ada yang namanya e-tailer, community provider, content provider, portal, transaction broker, market creator, service provider. Lalu ada yang namanya measure business to business, di mana sebuah bisnis e-bisnis yang mampu bekerja sama dengan bisnis lainnya yang tidak harus pada model yang sama atau pada e-bisnis seperti e-procurement, exchange, industri konsortia, dan private industry network. Kemudian yang keempat ada e-commerce enablers, the gold rush model, yaitu menyediakan perangkat keras, kemudian perangkat lunak, sistem operasi, jaringan dan teknologi komunikasi, perangkat lunak aplikasi, desain web, layanan konsultasi, dan alat yang lainnya untuk membuat e-commerce. Kemudian ada strategi bisnis, kemudian ada change bisnis yang dimana ada strategi, structure, dan proses. Di dalamnya ada industri structure, industri value change, firm value change, dan firm value webs. Strategi bisnis fungsinya yaitu yang pertama untuk membantu perencanaan, membedakan dengan bisnis lain, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, membuat bisnis jadi lebih efisien, dan mengontrol bisnis. Analisis strategi melibatkan sumber daya internal dan proses perusahaan, lingkungan persaingan langsung, lingkungan makro, termasuk struktur pasar dan hubungan dengan pemasok, mitra, dan perantara. Kemudian lingkungan yang lebih luas, lingkungan makro, tempat perusahaan beroperasi. Jenis analisis strategi terdapat
kedua. Yang pertama ada analisis strategi internal yang biasanya menggunakan analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian yang kedua ada analisis strategi eksternal yang biasanya menggunakan analisis PESTEL atau Political, Economic, Sociological, Technological, Legal, and Environmental. Lalu ada yang namanya infrastruktur bisnis. Definisinya yaitu segala sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung kegiatan bisnis. Komponen infrastruktur ini ada teknikal, yang mana teknikal ini berhubungan dengan hal-hal teknis seperti teknologi, hardware, dan software, atau jaringannya juga. Kemudian ada human, atau sumber daya manusianya. Kemudian lapisan atau layer infrastruktur ini ada business service application, sistem software, transport or network, storage, dan konten dan data. Lalu teknologi internet, di mana di dalamnya ada internet dan juga extranet. Internet ini berhubungan dengan jaringan yang ada di dalam perusahaan yang tidak bisa diakses oleh pihak luar. Kemudian extranet ini hal-hal yang berada di dalam perusahaan namun bisa diketahui oleh orang luar atau khalayak umum, seperti profil perusahaan yang mana hal ini dibuatkan sebuah website untuk orang lain mengetahui bagaimana suatu perusahaan tampil. Kemudian yang kelima ada teknologi web. Web 2.0 seperti blog, email, dan feeds. Yang keenam ada Internet Access Application Software, yaitu suatu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menemukan, mengirim, dan menerima informasi melalui internet. Lalu ada standar internet. Standar internet ini ada dua, yaitu HTTP dan URLs. HTTP merupakan Hypertext Transfer Protocol, dan URL merupakan alamat suatu website. Kemudian ada Managing a Business Infrastructure, di mana melibatkan internet service provider. Kemudian ada web service, yang mana ada yang namanya software as service atau layanan software, seperti e-commerce yang menggunakan software untuk menjual produk-produk dari pengguna e-commerce-nya tersebut. Kemudian mobile commerce, komunikasi pemasaran, e-commerce, dan membangun network. Lalu building e-commerce presence. Yang harus dilakukan pertama yaitu imagine your e-commerce presence. Bayangkan bisnis e-commerce Anda. Yang pertama yang harus dipikirkan yaitu apa idenya, kemudian di mana uangnya, atau bagaimana modalnya didapatkan, apakah cukup, apakah tidak. Kemudian who and where is the target audience. Target audience-nya siapa? Biasanya target audience yang cocok untuk e-commerce adalah generasi milenial dan juga generasi Z. Lalu what is the ballpark, dan know yourself. Ketahuilah diri Anda. Bagaimana perusahaan Anda dapat mencapai suatu pasar yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah building e-commerce presence, yang menggunakan pendekatan sistematis yang dapat digunakan untuk membangun suatu bisnis. Kemudian memilih software dan hardware. Hal ini penting dan yang dapat dijelaskan yaitu simple or multi-tier website architecture. Kemudian ada web server software dan e-commerce merchant server software functionality. Adapun other e-commerce site tools, yaitu web 2.0. Dan yang terakhir yaitu developing a mobile website and building mobile application. Jadi aplikasi website dapat dikembangkan setelah menjalankan proses-proses yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ada e-commerce security and payment system. E-commerce security environment
Dimensi keamanan e-commerce meliputi yang pertama integritas, yaitu kemampuan untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan tidak diubah dengan cara apapun oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian non-repudiation, yaitu kemampuan untuk memastikan bahwa peserta e-commerce tidak menyangkal, yaitu menolak tindakan online mereka. Kemudian keaslian, kemampuan untuk mengidentifikasi identitas seseorang atau entitas dengan siapa Anda berurusan di internet. Kemudian kerahasiaan, kemampuan untuk memastikan bahwa pesan dan data hanya tersedia bagi mereka yang diizinkan untuk melihatnya. Kemudian ada privasi, kemampuan untuk mengontrol penggunaan informasi tentang diri. Dan yang terakhir ada kesediaan, kemampuan untuk memastikan bahwa situs e-commerce tersebut terus berfungsi sebagaimana yang dimaksud. E-commerce merupakan suatu model bisnis yang rawan akan tindakan kriminal khususnya kriminal elektronik atau cybercrime, yang biasanya ada penipuan, ada scamming, ataupun phishing. Oleh karena itu, e-commerce security environment sangat diperlukan. Security threat in the e-commerce environment, yaitu ada beberapa hal yang merupakan ancaman terhadap keamanan suatu e-commerce. Yang pertama ada kode berbahaya, lalu program yang tidak diinginkan, pengelabuan, cyber vandalism, peretasan, dan pelanggaran data, penipuan atau pencurian kartu kredit, penipuan identitas, situs web spoofing, farming dan spam, denial of service atau DOS, dan distribute denial of service atau DDoS. Lalu solusi yang memanfaatkan teknologi untuk menghalau ancaman-ancaman tadi. Yang pertama ada enkripsi, lalu ada jaringan pribadi virtual atau VPNs, Wi-Fi, firewall, server proxy, peningkatan keamanan sistem operasi, perangkat lunak antivirus. Lalu management policies, business procedures, and public laws. Hal ini berguna untuk penilaian risiko, kebijakan keamanan, rencana implementasi, membangun sistem keamanan organisasi, dan audit keamanan. Kemudian ada payment system. Biasanya pada bisnis tradisional, payment system ini memanfaatkan uang tunai, transfer cek, kartu kredit, nilai tersimpan, dan akumulasi saldo. Kemudian pada e-commerce, payment system yang biasanya tersedia yaitu transaksi kartu kredit online, PayPal, Bill Me Later, ini milik eBay, WPay, Stripe, dompet digital, Near Field Communication atau NFC, uang digital, dan mata uang virtual. Lalu electronic billing, presentment, and payment, yaitu sistem yang memungkinkan pengiriman online dan pembayaran tagihan bulanan. Baik, usai sudah penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Apabila ingin ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.